Salah satu ciri dalam gereja Katolik yaitu mengenai penghormatan terhadap Bunda Maria. Gereja tidak menempatkan Maria sejajar dengan Allah. Maria itu bukan sasaran dari doa. Karena itu seorang Katolik kalau berdoa itu bukan kepada Maria, tetapi berdoa kepada Allah. Bunda Maria adalah manusia sama seperti kita, tetapi dia dipilih oleh Allah untuk mengandung sabdanya menjadi manusia. Maria dilibatkan dalam karya keselamatan oleh Allah. Dia dilibatkan untuk mendagingkan sabdanya. Penghormatan gereja Katolik terhadap Bunda Maria itu bukannya tanpa dasar. Kalau kita mengingat kata-kata dari malaikat Gabriel, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata-kata ini kemudian menjadi bagian pertama dari doa Salam Maria. "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Selain itu, Roh Kudus juga yang hadir dalam peristiwa ketika Maria mengunjungi Elisabet, yaitu ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan ia pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berujar, "Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kata-kata ibu Tuhan inilah yang kemudian menjadi bagian kedua dalam doa Salam Maria. "Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin." Gelar Maria sebagai Ibu Tuhan atau sebagai Bunda Allah, itu tidak dimaksudkan bahwa Maria itu lebih dulu daripada Allah, atau Maria lebih besar daripada Allah. Bukan demikian. Gelar Maria sebagai Ibu Tuhan, itu sebenarnya untuk menegaskan siapa dia yang dikandung oleh Maria. Yang dikandung oleh Maria adalah Allah itu sendiri. Yang dikandung oleh Maria adalah sabda Allah, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudariku, ada begitu banyak kualitas dari pribadi Maria yang bisa kita renungkan. Dalam katekese singkat ini saya ingin mengangkat 3 keutamaan dalam pribadi Maria yang baik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita belajar tentang ketaatannya. Maria berujar, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kata-kata dari Maria ini seharusnya menjadi kata-kata dari seluruh orang beriman. Artinya, setiap dari kita harus menyadari bahwa yang mengendalikan hidup kita sebagai manusia itu bukannya diri kita sendiri, melainkan Allah. Yang mengendalikan seluruh gerak hidup kita bukannya kemauan atau kepentingan kita sebagai manusia, melainkan kemauan dan kepentingan Allah yang menciptakan kita sebagai manusia. Yang kedua adalah kita belajar dari Bunda Maria mengenai ketenangannya. Dikatakan dalam Injil bahwa Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Saudara-saudariku, tidak semua hal di dunia ini, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, itu dapat dengan mudah untuk kita mengerti dan dapat dengan mudah kita pahami. Apa yang menjadi harapan dan kehendak Allah seringkali tidak gampang untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Terhadap kenyataan itulah, Maria sungguh luar biasa. Dia menyimpan segala perkara hidup di dalam hati dan merenungkannya. Maria bukanlah tipe reaktif, bukanlah tipe yang segera bereaksi ketika mendapatkan kenyataan-kenyataan tertentu dalam hidup. Ia bukan tipe gelisah yang kemudian segera membuat keputusan atau kesimpulan-kesimpulan pribadi. Ketenangannya dalam menghadapi sebuah persoalan ini patut untuk menjadi bagian dari permenungan harian kita. Ketenangan dari Bunda Maria ini adalah buah dari keyakinan bahwa Allah itu menyertai, Allah itu menuntun. Yang ketiga adalah kita belajar dari Bunda Maria mengenai pengenalannya yang sangat mendalam terhadap Yesus. Saat perkawinan di Kana misalnya, kita melihat bagaimana Maria mendekati Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Maria tidak mengatakan atau tidak menyampaikan tuntutan yang lebih daripada itu. Dia hanya menyampaikan fakta dari sebuah persoalan, lalu membiarkan Yesus bertindak sesuai dengan kehendak Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bagi saya inilah doa yang sejati. Doa yang sejati terjadi bukan ketika kita menyampaikan kepentingan dan kemauan kita di hadapan Allah, bukan ketika kita menjejali Allah dengan sederet kata-kata kita, tetapi ketika kita menyampaikan persoalan hidup kita dan membiarkan Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya atas persoalan yang sedang kita hadapi. Terhadap persoalan kehabisan anggur,
Bunda Maria tidak meminta Yesus untuk menyediakan anggur, untuk membuat mujizat, untuk membuat tanda-tanda heran, dan lain sebagainya. Tidak demikian. Maria hanya mendekati Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Lalu, Maria seakan-akan penuh kepercayaan dan iman, percaya bahwa Yesus akan melakukan hal yang terbaik, yang tepat pada waktu itu sesuai dengan kehendak dan kemauan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, inilah 3 hal yang saya renungkan menyangkut kualitas dari kepribadian serta iman Bunda Maria. Semoga selama bulan Rosario ini, selain kita mendaraskan doa-doa Salam Maria, kita juga serentak memeditasikan dan mengkontemplasikan kualitas pribadi Bunda Maria. Sehingga kebersamaan kita selama sebulan ini bersama Maria dalam doa Rosario membuat juga kualitas Maria menjadi bagian dari kualitas hidup kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua.